Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang komposisi fungsi. Komposisi fungsi. Oke, komposisi fungsi itu sendiri kita ingat lagi nih pada subbab sebelumnya ya, yang operasi aljabar fungsi itu kita punya misalkan f(x) sama dengan 2x ditambah 3, misalkan seperti itu. Jika kita ingin fa, maka si x ini kan berubah jadi a, 2x-nya jadi a ditambah 3 gitu ya. Sedangkan jika kita ingin f2, berarti kan x-nya berubah jadi 2, x-nya kita ganti menjadi 2, 2 dikali 2 ditambah 3. Hasilnya, kalau ini kan bisa dihasilkan ya, bisa dioperasikan. 2 kali 2, 4, 4 tambah 3 adalah 7. Sekarang bagaimana jika yang ditanya adalah fx plus 1? Nah, berarti si x plus 1 ini, untuk mengganti si nilai x ini, berarti 2 dikali x plus 1 ditambah 3. Sama dengan ini 2 dikali x, 2x, 2 kali plus 1 berarti plus 2, lalu ini plus 3 nya kita tulis lagi, sehingga hasilnya adalah 2x ditambah 5. Oke, masih ingat untuk operasi aljabar fungsinya? Nah, sekarang misalkan yang ditanya adalah misalkan ini bagian A, ini B, ini C. Lalu yang ditanya misalkan bagian D. Bagian D yang ditanya itu f g x, misalkan gini, fgx. Nah, berarti kan si gx ini adalah untuk mengganti nilai x ini juga, sehingga 2 dikali gx ditambah 3 gitu. Nah, jadi si yang dalam kurung itu selalu berpengaruh pada si variabel asalnya gitu. Kita coba di komposisi fungsi. Jadi ini adalah untuk awalan sebagai pembuka masuk ke materi komposisi fungsi. Kita coba lihat contoh-contohnya. Contoh nomor 1. Contoh nomor 1 diketahui bahwa fx sama dengan x ditambah 4. Lalu untuk gx-nya sama dengan 2x ditambah 1. Pertanyaannya adalah yang A. Sini kita punya f bundaran g. Si O ini kita sebut sebagai bundaran, atau ada juga yang menyebutnya FOG. Kita sebut f bundaran g sama dengan f bundaran g x sama dengan berapa? Nah, f bundaran gx ini, coba lihat lagi materi yang telah ibu kirimkan. Ini bisa kita tulis sebagai f bundaran gx sama dengan f gx gitu. Nah, si f ini kita tulis lagi, f-nya tulis dulu aja. Si gx-nya kan kita tahu, gx-nya mana? Ini ya, gx-nya adalah 2x plus 1, berarti kita tulis 2x plus 1. Jika seperti ini kan fx kita punya x plus 4, berarti ketika f 2x plus 1, x ini diganti oleh 2x plus 1 gitu ya, karena si dalam kurungnya itu yang tadinya x menjadi 2x plus 1, jadi 2x plus 1 ditambah 4, tambah 4 nya jangan ketinggalan, berarti 2x ditambah 5. Ini hasil dari f bundaran g. Lalu bagaimana dengan yang b-nya? Yang b-nya itu ditanya adalah f bundaran f x sama dengan berapa? Nah, ini pun sama. Ingat lagi sifat dari si atau definisi dari komposisi. F bundaran f bundaran fx itu sama dengan f dalam kurung fx. Kita lihat fx-nya berapa nih? Fx-nya yang ini, x plus 4. F ini tetap kita tulis x plus 4. Nah, berarti si x plus 4 itu mengganti siapa? Mengganti si ini ya, sama. Kalau tadi kan dia dalam kurungnya adalah 2x plus 1, ya digantinya oleh 2x plus 1.
Kalau ini di dalam kurungnya X plus 4, berarti ini kita ganti menjadi X plus 4. Jadi nanti hasilnya adalah X plus 4, lalu ini kan ada plus 4. Plus 4, jadi jangan ketinggalan si plus 4 ininya. Sehingga hasilnya adalah X plus 8. Itu untuk F bundaran F. Sekarang kita lihat contoh yang C-nya. Contoh yang bagian C. Bagian C-nya itu kita ditanya adalah G bundaran F X sama dengan berapa? Kita tulis lagi di sini karena biar kelihatan ya. Fx-nya itu adalah X plus 4, lalu Gx-nya itu adalah 2X plus 1. Kita tulis berarti G bundaran Fx itu sama dengan G ini kita tulis G, Fx-nya kita tulis dalam kurung Fx. Nah, kita tulis dulu G-nya. Fx-nya kita ganti. Fx tadi apa nih diketahui? Fx sama dengan X ditambah 4. Sama seperti tadi, ini G X plus 4, sedangkan ini kan Gx. Artinya si X plus 4, aduh, coretnya seperti itu. Kita tulis dulu X plus 4. Nah, si X plus 4 ini menggantikan si X ini. X-nya kita ganti menjadi X plus 4. Sehingga kita punya 2 dikali X plus 4. Lalu si plus 1-nya jangan ketinggalan. Plus 1 sama dengan 2 kali X berarti 2X. 2 dikali 4 berarti 8. Lalu plus 1. 2x kan hanya ada dia sendiri ya yang punya x, berarti kita tulis 2x, 8 ditambah 1 hasilnya adalah 9. Itu. Sekarang bagian D-nya. Bagian D yang ditanya adalah G bundaran Gx sama dengan berapa? Nah, untuk G bundaran G sama seperti tadi, jika G bundaran F menjadi Gfx, berarti G bundaran G X sama dengan Gx. Nah, kita lihat si Gx-nya. Gx-nya itu mana nih? Gx yang ini ya, berarti kita tulis G yang di luar tetap kita tulis dulu, lalu yang dalam kurung kita ubah menjadi 2X plus 1. Kita kan punya ini, Gx sama dengan 2X plus 1. Berarti ketika yang ditanya adalah G 2X plus 1, artinya si X ini kita ganti menjadi 2 dikali 2X plus 1, plus 1 ini tetap kita tulis plus 1. Jadi di sini kita tuliskan 2 dikali 2X ditambah 1, lalu tambah 1. Ini kita kerjakan ya, 2 kali 2X adalah 4X, 2 dikali plus 1 adalah plus 2, lalu ininya plus 1. Berarti ini 4X, 2 tambah 1 adalah 3. Tuh, itu untuk bagian D. Sekarang coba contoh nomor 2. Ini kan tadi masih nomor 1 ya. Ini contoh nomor 2. Sini. Nomor 2. Oke, nomor 2 itu diketahuinya adalah Fx sama dengan 5x dikurang 4. Kok biru? Tadi merah ya untuk soal. Coba. Nomor 2. Nomor 2 itu diketahuinya adalah Fx sama dengan 5x dikurang 4. Lalu Gx-nya adalah x kuadrat dikurang 6. Untuk A-nya yang ditanya adalah F bundaran G. X sama dengan berapa? Nah, si F bundaran Gx ini bisa kita tulis sebagai Fgx. Jadi F ini kita tulis di sini, Gx-nya dalam kurung. Sama dengan F, Gx-nya apa nih? Gx-nya adalah ini. X kuadrat dikurang 6. Sama dengan, ini kan Fx kuadrat min 6, sedangkan Fx sama dengan 5x min 4.
Artinya ini kan X, ini X. Kalau ini fx kuadrat min 6, berarti si X kuadrat min 6 itu mengganti nilai X ini menjadi X kuadrat dikurang 6. Atau kita tuliskan ini 5 dikali X-nya menjadi X kuadrat dikurang 6 dikurang 4. Ini kita kalikan seperti biasa, 5x kuadrat, 5 dikali negatif 6 berarti negatif 30, lalu dikurang 4. Hasilnya adalah 5x kuadrat min 36. Kok 36? 34. Untuk yang bagian B-nya. Bagian B-nya itu yang ditanya adalah F bundaran G 5 sama dengan berapa? Nah, jika seperti ini, kita kan sudah punya F bundaran GX-nya ini ya, 5x kuadrat min 34. Artinya, ketika kita ingin mencari F bundaran G5, kita tinggal tuliskan si ini. 5, kita tulis dulu deh soalnya. F G5 bisa kayak gini, atau bisa kita tuliskan si soalnya saja seperti ini. Ini bisa dua cara ya. Cara pertama berarti kita lihat dari poin A, F bundaran G X kita peroleh 5x kuadrat dikurang 34. Artinya ketika F bundaran G 5 itu hasilnya adalah 5 dikali 5 pangkat 2 dikurang 34. Atau hasilnya 5 dikali 25 dikurang 34. Kita kerjakan 25 kali 5 nya adalah coba berapa? Atau mau kita hitung di sini. Berarti 5 kali 5 25, 2 kali 5 10, berarti 125. Ini 125 dikurang 34. Ini berarti kurangi oleh 34. 5 kurang 4 1, 12 kurang 3 berarti 90. Hasilnya adalah 91. 5x min 4x kuadrat min 6. Oke. Ini berarti A, B, C, D-nya ya. Kita supaya terlihat bisa ya. Oke, di sini C, D-nya. Ini bagian C. Bagian C itu yang ditanya adalah G bundaran F X sama dengan berapa? Ini sama ya, seperti contoh yang nomor 1. Sesuai definisi bisa kita tulis sebagai G F X. Jadi G yang depan ini kita tulis di luar sini, si Fx-nya ini dalam kurung di sini. Tadi Fx-nya itu apa? Fx sama dengan 5x dikurang 4. Lalu Gx-nya adalah x kuadrat dikurang 6. Berarti Fx-nya kita tulis yang ini, 5x min 4. Berarti G 5x min 4, kita perhatikan si Gx ini. X-nya kita ganti menjadi 5x min 4, yang tadinya x kuadrat menjadi 5x min 4 kuadrat. Lalu itu dikurang 6. Ini kita jabarkan, 5x min 4 dikali 5x min 4 dikurang 6. Hasilnya 5x kali 5x adalah 25x kuadrat. Kan 5 kali 5 nya 25, x kali x nya x kuadrat. 5x dikali negatif 4 berarti 5 kali 4 20x, min 4 kali 5 juga min 20x, negatif 4 dikali negatif 4 adalah positif 16. Negatif 6 ini jangan ditinggal, negatif 6. Oke, x kuadrat itu hanya sendiri dia saja, berarti kita tulis 25x kuadrat. Negatif 20 berarti negatif 40x. Plus 16 dikurang 6, dia menghasilkan 10. Jadi G Fx itu sama dengan 25x kuadrat min 40x. Lalu untuk yang bagian D-nya, bagian D ditanya adalah G bundaran F dari negatif 2.
Ini berarti cara yang pertama. Ini kita jangan angka 1, nanti takutnya ketukar. Kita buat cara yang pertama. Karena kita sudah mendapatkan G bundaran fx itu hasilnya adalah tidak berfungsi. Oke, ini 25x pangkat 2 dikurang 40x ditambah 10. Berarti ketika G bundaran f dari negatif 2, kita punya 25 dikali negatif 2 pangkat 2 negatif 40 dikali negatif 2 ditambah 10. Ini 25 negatif 2 pangkat 2 itu berarti 4. Negatif 4 dikali negatif 2 berarti positif 80 ditambah 10. 25 dikali 4 dia 100 ditambah 80 tambah 10 90. Berarti 190. Atau bisa kita pakai cara 2. Ini kan berarti G bundaran F berarti G F negatif 2 gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis G F negatif 2 berarti si X ini kita ganti menjadi negatif 2. 5 dikali negatif 2 dikurang 4. Ini G 5 dikali negatif 2 adalah negatif 10. Negatif 10 negatif 4. Berarti G-nya adalah negatif 14. Negatif 14. Oh, ini harus kita tarik dulu. Kita tarik ke bawah. Oke, untuk ini berarti nanti nggak kelihatan sih ini ya. G-nya itu tadi apa? G-nya adalah ini, x kuadrat min 6. Ini ya, x kuadrat min 6. Berarti x kuadratnya diganti dengan negatif 14 pangkat 2, ini 4, dikurang 6. 14 pangkat 2 itu berarti 196 dikurang 6. Hasilnya adalah 190. Jadi sama ya hasilnya. Kalian bisa pakai cara pertama ataupun cara kedua. Jadi kalau cara kedua ya berarti kita cari satu-satu, dimasukkan si negatif 2-nya. Terus ini udah bagian D. Berarti kita masuk ke contoh nomor 3. Kita masuk ke contoh nomor 3. Oke, nomor 3 soalnya jika FA sama dengan 2A dikurang 3 dan GA itu sama dengan 1 dikurang A, maka berapa nilai A jika diketahui, ini yang diketahui lagi, F bundaran G A sama dengan 6. Maka dari sini A-nya itu berapa? Tuh. Nah, berarti kita buat nih si F bundaran G. Yang kita akan buat adalah F bundaran G A sama dengan F G A. Oke, F ini tetap kita tulis. GA-nya mana nih? GA adalah 1 dikurang A. F-nya mana? F-nya berarti kan yang ini 2A min 3. 2A. A-nya ganti dengan 1 min A. Dikurang 3. Ini 2 kali 1, 2. 2 dikali min A berarti min 2A min 3. Si yang punya A kan hanya ini, berarti negatif 2A. 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Tadi diketahui bahwa F bundaran GA-nya itu adalah 6. Berarti ini kita tulis 6. Yang dicari adalah A-nya. Negatif 2A-nya bisa kita pindah luaskan ke kiri supaya jadi positif. 2A sama dengan negatif 1, negatif 6. Jadi A-nya adalah negatif 1, negatif 6, negatif 7, si 2-nya menjadi menyebut. Jadi hasilnya adalah negatif 7/2. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Ini untuk komposisi dua fungsi. Nah, bagaimana dengan komposisi 3 fungsi? Ini kan hanya FG gitu ya.
untuk komposisi tiga fungsinya, kita tulis ini, kita buat komposisi tiga fungsi. Oke, contoh yang sederhana dulu deh. Contoh nomor 1. Misalkan kita punya fx sama dengan x, lalu gx sama dengan 3x ditambah 1. Lalu hx-nya itu sama dengan x ditambah 10. Pertanyaannya adalah bagian A. Misalkan yang ditanya itu f bundaran g bundaran enggak berfungsi nih. F bundaran g bundaran h. X ini sama dengan berapa? Nah, sama seperti tadi, kalau f bundaran g itu kan jadi fgx. Kalau ini berarti f g h salah, kok h nya dikurung. Ini f g h x. Ini kurung ini ya. Oke, berarti f nya tetap kita tulis dulu, g nya juga tetap kita tulis, hx yang masukkan x plus 10 itu. Nah, sekarang ini f nya tetap kita tulis. Sekarang bagian fungsi g kita lihat. Fungsi g itu yang ini ya. Ini fungsi g. Berarti karena ini x, berarti ketika x plus 10, x ini kita ganti jadi x plus 10, x plus 10. Sehingga kita akan peroleh 3 dikali x plus 10 ditambah 1. Kita kerjakan dulu yang dalam kurungnya. 3 kali x, 3x, 3 kali 10 berarti 30, tambah 1. Kita akan peroleh f 3x tambah 31. Nah, sekarang kita sisa fungsi f-nya. Kita lihat fungsi fx-nya itu adalah x saja. Nah, ini kan x, ini x. Berarti ketika di dalam kurungnya 3x plus 31, berarti x ini kita ganti menjadi 3x plus 31. Jadi itu kita peroleh hasilnya bahwa 3x plus 31. Itu hasilnya. Jadi ini kita selalu mulai dari fungsi yang paling belakang. Kita tulis f, g, hx. Atau misalkan mau buat yang lainnya. Yang b-nya misalkan g bundaran f bundaran h dari x. Oke, g bundaran f bundaran hx. Ini bisa kita tulis g f h x. Oke, gitu. G ini tetap kita tulis G dulu. F-nya juga kita tulis. Hx yang perlu kita tulis fungsinya. Hx itu sama dengan x ditambah 10. Berarti ini G. Kita perhatikan lagi nih si fungsi F. Fungsi F itu yang ini. Fx adalah x saja. Berarti si x ini kita ganti dengan yang dalam kurung. Dalam kurungnya berapa? Dalam kurungnya adalah x plus 10. Sekarang fungsi yang belum ditulis si fungsi G. Fungsi G berarti yang ini ya, Gx. Gx itu 3x plus 1. Berarti 3, x-nya ganti dengan dalam kurung ini. X plus 10 ditambah 1. Oke, sama dengan ini 3 kali x, 3x, 3 kali 10 berarti plus 30. Ini tambah 1. Hasilnya 3x plus 31. Oke, ini kebetulan saja sama ya. Belum tentu hasilnya sama. Oke, coba kita contoh soal yang lainnya. Untuk contoh soal nomor 2, tadi nomor berapa berarti? Ditulisnya itu sebagai nomor 1 atau nomor berapa? Nomor 1 ya, untuk komposisi 3 fungsinya. Berarti sekarang contoh soal nomor 2 untuk komposisi 3 fungsi. Contoh nomor 2-nya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Lalu gx sama dengan x dikurang 5. Dan fungsi yang ketiga, hx sama dengan x kurang 4 per 2 dikurang x.
Yang bagian A-nya ditanya adalah H bundaran F bundaran G X. Oke, sama seperti nomor sebelumnya, berarti kita tulis ini H-nya kita tulis, lalu kurung buka F, kurung buka lagi G, X, itu. Nah, H ini tetap kita tulis dulu H, F juga tetap kita tulis F. Sekarang GX yang kita cari. GX-nya tadi apa nih di soal? GX-nya ini, X min 5. GX-nya adalah X min 5. Itu. Nah, ini kita tulis, H-nya tetap kita tulis, F-nya kan sudah punya fungsi yang sudah punya dalam kurung baru ya, jadi X min 5. Nah, kita lihat si Fx itu apa nih? Ini kan Fx adalah X kuadrat min 2X. Berarti X ini dan X yang ini kita ganti menjadi X min 5. Kita tuliskan di sini, berarti yang tadinya X kuadrat menjadi X dikurang 5 kuadrat. Lalu ditambah 2X, berarti ditambah 2 kali X min 5. Jadi si X min 5 ini kita tulis di sini dan di sini gitu. Nah, kita kerjakan dulu dalam kurungnya. X min 5 kuadrat kita jabarkan menjadi X min 5 dikali X min 5. Ditambah, ini bisa kita kali 2 kali X, 2X, 2 dikali negatif 5 berarti negatif 10. Ini H. Ini berarti X kali X adalah X kuadrat, X dikali negatif 5, negatif 5X, negatif 5 kali X, negatif 5X, negatif 5 kali negatif 5, positif 25. Nah, ini kita tulis lagi, plus 2X dikurang 10. Sehingga kita peroleh H, ini X kuadrat hanya sendiri, X kuadrat, min 5X, min 5X berarti min 10X. Min 10 ditambah 2 berarti min 8X. Ini plus 25 dikurang 10 berarti plus 15. Nah, ini kan sudah ya, sudah sederhana, X kuadrat min 8X plus 15. Sekarang kita perhatikan si fungsi H. Fungsi H kan berarti ini. Di sini X, ini pun X. Berarti kalau kita ingin H X kuadrat min 8X plus 15, artinya si ini itu menggantikan X yang ini. Kita ganti dengan mereka. Kita coba naikkan dulu. Kita masukkan, oke, ini kayaknya jangan di situ. Oke, sama dengan pecahannya. X ini kita ganti jadi X ini. X kuadrat min 8X ditambah 15. Negatif 4-nya jangan ketinggalan. Negatif 4. Yang bawah pun 2. Negatif. Ini kan min ya. X-nya diganti dengan X kuadrat min 8X ditambah 15. Ini belum sederhana. Kita harus tulis lagi. X kuadratnya tetap kita tulis X kuadrat, min 8X juga min 8X, 15 dikurang 4 berarti 11. Kalau yang ini berarti 2, min dikali positif berarti min X kuadrat, min kali min berarti plus 8X, ditambah, nggak ditambah, negatif kali positif, negatif. Ini berarti negatif 15. Tuh. Oke, ini masih kurang, kita bawa ke atas. Oke, ini sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 11 per, ini X kuadrat sendirian berarti min X kuadrat, ini juga ditambah 8X, 2 dikurang 15 berarti negatif 5 kurang 2 negatif 13. Ini hasilnya. Nah, bagaimana jika pertanyaannya itu misalkan tadi diketahui apa? Yang ditanya apa? Oke, misalkan yang ditanya itu bagian B-nya adalah H bundaran F bundaran G dari 1. Nah, ini bisa kita tulis si hasil akhir tadi. Hasil akhir tadi itu X kuadrat min yang ini. X kuadrat min 8X plus 11 X kuadrat min 8X plus 11
per negatif X kuadrat ditambah 8X, berapa tadi? Negatif X kuadrat plus 8X min 13. Min 13. Lalu X-nya, karena ini ingin ditanya 1, berarti X ini ganti dengan 1. 1 pangkat 2 dikurang 8 kali 1 kurang 11 per negatif. Ini negatifnya di luar. 1 pangkat 2 ditambah 8 kali 1 dikurang 13. Ini 1 pangkat 2 itu 1 min 8 kali 1 berarti min 8 min 11 per negatif 1 pangkat 2 berarti negatif 1 tambah 8 dikurang 13. 1 dikurang 8 dikurang 11. Berarti kan 1 dikurang 11 aja negatif 10. Negatif 10 berarti negatif 18. Negatif 1 ditambah 8 menghasilkan 7. 13 berarti 7 dikurang 13 adalah 6. Ini negatif 6 gitu ya, negatif bagi negatif, habis 18 bagi 6 adalah 3. Itu hasilnya. Oke, sekian untuk materi komposisi fungsinya. Silakan dipelajari, ditanyakan jika ada yang kurang paham. Nomornya sudah Ibu beri ya di modulnya. Oke, terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan minggu depan kita PTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.